Selamat datang Pak Prasetyo. Pak Prasetyo, Nyonya. Tolong servis mobilku. Baik, untuk acara malam ini saya akan pakai mobil Arvion dari kantor untuk mengantar Bapak. Bagaimana? Lebih baik tidak menarik perhatian. Kalau tidak, orang yang mau menjilat akan terlalu banyak. Baik, Tunggu. Sayang, hari ini aku tidak ada kerjaan, biar aku yang servis mobilmu. Setelah selesai, cepat pulang ya. Nanti malam, aku akan memasak sup kesukaanmu, sup jamur seafood. Aku tunggu di rumah. Bercinta di mobil mewah sungguh mendebarkan. Ih, kamu. Lain kali jangan kasar begitu. Aku sampai tidak punya tenaga untuk menyetir. Sayang, hari ini aku ulang tahun. Kamu tidak berencana menemaniku? Kantor sedang sibuk. Kamu tahu kan, aku adalah presidir grup Samudra Jaya, orang terkaya di Jayakarta. Urusan bisnis yang harus diurus terlalu banyak. Jangan marah begitu. Anggap saja karena aku sudah habiskan 2 miliar untuk membelikanmu jam tangan Nautilus. Maafkan aku ya. Boleh saja tidak marah, tapi kamu harus memberiku kompensasi. Katakan saja. Apapun yang diinginkan sayangku, semua akan kuberikan. Mobil mewah ini, biar aku yang pakai. Ini. Kenapa? Tidak mau ya? Sayang, apa suamimu tidak bisa memuaskanmu? Sudahlah, orang tua bangka itu sangat memanjakanku. Aku hanya minta sebuah mobil, dia pasti akan memberikannya. Kuberikan padamu. Benarkah sayang? Aku cinta sekali padamu. Sayang, besok di hotel aku akan memberimu kompensasi. Aku akan lebih berusaha dari hari ini. Baik, sampai jumpa besok. Dadah. Halo, Bang Johan. Malam ini ajak teman-teman keluar. Aku bawa mobil mewah, akan kubawa kalian keliling kota. Pak Prasetyo. Barusan Nyonya menghabiskan 200 juta untuk membeli jam tangan Nautilus. Kartu tambahannya sudah mencapai limit. Aku sibuk kerja, jarang bisa menemaninya. Besok berikan dia kartu tambahan lagi. Apapun yang ingin dia beli, belikan saja. Baik. Aku iri sekali dengan istri Anda. Menikah dengan Anda yang begitu memanjakan istri. Bukankah memanjakan istri itu harus ya? Oh ya, kinerjamu akhir-akhir ini bagus. Nanti aku ajukan kenaikan gaji untukmu. Pak Prasetyo, kuartal lalu saya baru saja naik gaji. Tidak perlu, saya sudah sangat puas dengan gaji saya. Sebagai asisten yang mendampingi Anda, saya sudah sangat bersyukur. Wow, aku juga semangat akhirnya naik mobil mewah. Tahu saya, mobil mewah ini memang keren sekali. Lihatlah, semua orang menoleh ke arah kita. Di depan ada mobil Arvion. Kita salip saja. Salip. Salip. Di depan ada zebra cross. Harus pelan-pelan. Takut apa? Ini mobil mewah. Siapa yang berani tidak memberi jalan? Benar. Ferrari di belakang. Kenapa terus membunyikan klakson? Mungkin mau menyalip. Setelah lampu merah, kita berjalan saja. Baik. Apa maksud mobil Arvion ini? Tidak melihat kita. Cari mati. Celaka. Ayo Bang Jaya. Pak Prasetyo, tidak apa-apa. Sepertinya ditabrak dari belakang. Aku tidak apa-apa. Kamu terluka. Turun! Bisa menyetir tidak? Mobil mewahku seharga miliaran berani kamu tabrak. Turun! Turun! Cepat turun! Turun! Pak Prasetyo. Jangan panik.
Mereka sengaja menabrak kita dari belakang. Telepon polisi dulu. Baik. Turun! Apakah ini Biro Inspektorat? Cepat turun! Jangan pura-pura di dalam mobil. Dengar tidak? Turun! Baik. Tidak mau turun ya? Turun! Turun tidak. Kalian mau apa? Wah! Wah! Akhirnya berani turun menghadapi kakekmu ini. Anak muda, jangan terlalu emosi. Biro Inspektorat akan segera tiba. Kami berkendara dengan normal. Kalian yang menabrak kami dari belakang. Ini sepenuhnya salahmu. Dan juga, tadi kamu turun menendang pintu mobilku. Itu termasuk perbuatan perusakan properti orang lain. Cukup untuk membuatmu masuk penjara. Aku tidak mengerti. Jangan main-main denganku. Aku hanya tahu aku mengendarai mobil mewah miliaran. Kamu kalau melihatku harus minggir. Menabrak mobil orang lain, malah minta ganti rugi. Kalau orang lain tidak senang, lalu menendang pintu mobilnya, dia mau memenjarakan orang. Paman. Apa paman lihat kami masih muda, jadi mengira kami mudah dibohongi? Lihat yang jelas. Kalian yang menabrak dari belakang. Bukan aku yang menabrak kalian. Bang Jaya, tadi aku sudah lihat. Di sini tidak ada CCTV. Nanti kalau Biro Inspektorat datang, kami akan memberimu kesaksian. Bilang saja dia yang menabrak. Paman, sini. Om, aku memang tidak paham hukum, tapi aku kenal logo mobil. Arvion kan mobil rakyat, harganya murah. Aku mampu ganti. Tapi mobil yang aku pakai ini mobil mewah. Tahu tidak mobil mewah? Hartamu habis pun tidak akan mampu ganti. Pak Prasetyo, plat nomor mobil ini. Sayang, hari ini aku tidak ada kerjaan biar aku bantu servis mobilmu. Bukannya mobilku sudah dikirim untuk diservis. Kenapa ada di sini? Kenapa kamu diam saja? Kaget ya? Bang Jaya, mau selesaikan bagaimana? Mintakan saja. Teman-teman, kami jamin dia tidak akan bisa lolos. Hei! Lampu mobil ini setidaknya harus diganti. 6 miliar. Tidak boleh kurang sepeser pun. 6 miliar? Kamu yakin mobil ini milikmu? Tentu saja milikku. Memangnya milikmu? Mobil ini awalnya milik Prat. Mobil ini adalah hadiah dari pacar Bang Jaya untuk Bang Jaya. Aku beritahu ya, pacar Bang Jaya itu orang yang sangat terkenal. Orang terkaya di Jayakarta. Direktur Grup Samudra Jaya. Aku sarankan, kalau tidak mau pergi dari Jayakarta, lebih baik bayar ganti rugi 6 miliar dan pergi. Direktur Grup Samudra Jaya itu kan Pak Prasetyo. Siapa pacar orang ini? Berani sekali dia. Orang terkaya di Jayakarta. Direktur Grup Samudra Jaya. Siapa nama pacarmu? Cynthia! Ibu Cynthia! Cynthia. Cynthia adalah pacarnya. Berarti Cynthia. Biar aku bantu servis mobilmu. Pacar Bang Jaya kan orang terkaya di Jayakarta. Cynthia! Ibu Cynthia! Selingkuh? Cynthia, aku tahu. Memang ada hubungannya dengan grup Samudra Jaya. Tapi bagaimana kamu buktikan dia pacarmu? Baik. Sepertinya kamu tidak akan menyerah ya. Sekarang aku tunjukkan buktinya. Ternyata benar, Cynthia. Wanita ini kuberi makan enak, kubelikan emas berlian, dia malah selingkuh di belakangku. Sini berikan padaku. Sudah lihat kan? Ibu Cynthia sangat mencintai Bang Jaya kami. Lihat tidak, Nautilus. Bang Jaya suka langsung dibelikan tanpa pikir panjang. Harganya 200 juta lebih loh. Pernah lihat uang sebanyak itu? Pak Prasetyo, barusan Nyonya menghabiskan 200 juta untuk membeli jam tangan Nautilus. Kartu tambahannya sudah mencapai limit. Pantas setiap bulan habis ratusan juta. Ternyata pakai uangku untuk memelihara pria lain di luar. Kenapa? Takut? Aku berbaik hati, kamu ganti rugi 200 juta saja. Lalu berlutut dan bersujud 3 kali kepadaku. Aku tidak akan perpanjang masalah ini. Bagaimana? Kalau tidak, Kalau tidak, kenapa? kalau tidak, aku akan laporkan masalah ini kepada pacarku. Aku akan membuatmu tidak bisa hidup di Jayakarta. Hei,
Kenapa kamu tertawa? Jangan-jangan sudah gila karena takut. Apa yang kamu sombongkan? Kamu hanya seorang pria yang dipelihara wanita. Pria manapun akan merasa malu karenamu. Kamu masih ingin mengusirku dari Jayakarta? Panggil Cynthia ke sini. Aku ingin lihat siapa yang akan diusir dari Jayakarta. Bang Jaya, Bang. Hei, kenapa memukul orang? Ayo kita lihat. Bang, kamu berani memukulku. Teman-teman, hajar dia. Berhenti. Siapa yang lapor polisi? Pak polisi, akhirnya Anda datang. Orang ini bukan hanya menabrak mobilku, tapi juga memukulku. Cepat bawa dia ke penjara. Benar. Aku bersaksi. Dia tidak hanya menabrak orang, tapi juga memukulnya. Bukan begitu. Mereka yang sengaja menabrak dari belakang. Kamu punya bukti? Di sini tidak ada CCTV. Saya perlu mengambil rekaman dashcam. Mohon kerjasamanya. Gawat, aku lupa soal dashcam. Pak polisi, lihat wajahku. Aku mau visum. Aku mau mereka ganti rugi. Ini jelas-jelas salahmu sendiri. Beraninya kamu minta ganti rugi. Sebaiknya sekarang kamu selesaikan masalah ganti rugi sama pemilik mobil. Jika tidak, kami terpaksa atas nama membahayakan lalu lintas membawa kalian ke kantor polisi. Hei! Apa kamu tidak bisa memutuskan? Tahu tidak mobil apa yang aku kendarai? Mobil mewah ratusan juta. Pacarku adalah direktur Samudra Jaya. Orang yang tidak bisa kalian macam-macami. Aku tidak peduli mobil apa yang kamu kendarai. Tidak peduli siapa pacarmu. Kami hanya menjalankan tugas sesuai hukum. Aku peringatkan kamu. Jika tidak patuh, akan kubawa kamu ke kantor polisi. Dengar tidak, apa kalian mau masuk penjara? Cepat hubungi perusahaan asuransi untuk datang mengurus klaim. Ganti ya ganti saja. Apa hebatnya? Ini surat laporan kecelakaannya. Dia juga sudah bersedia ganti rugi. Jika tidak ada masalah lagi, kami pergi dulu. Terima kasih sudah merepotkan kalian. Bang Jaya, bagaimana kalau kita lebih baik telepon kakak ipar? Kalau mereka terus memaksa, panggil saja kakak ipar kemari. Kita masih bisa minta tolong kakak ipar untuk menyelesaikannya. Halo, sayang. Halo sayang, aku Jaya sayangmu. Aku sedang jalan-jalan dengan teman-temanku. Tiba-tiba ada yang cari mati. Sebuah mobil Arvion menabrakku. Apa? Kamu nggak apa-apa? Aku malah dipukul olehnya. Sayang, cepatlah kemari. Baik, aku segera ke sana. Oh ya, cepat telepon perusahaan asuransi. Mobil mewah ini punya asuransi 6 miliar. Kamu tidak perlu khawatir. Oke. Wanita ini berani-beraninya menelponku. Halo, Suamiku, temanku ada masalah. Aku harus keluar sebentar. Sup ini tidak bisa kumasak malam ini. Besok aku akan menggantinya. begitu ya. Cepatlah pergi, jangan buang waktu. Pastikan cepat sampai. Aku ingin lihat setelah kamu datang nanti, bagaimana kamu menyelesaikannya. Aku kasih tahu ya, mobilku ini punya asuransi 6 miliar. Coba katakan, kamu mau ganti rugi berapa? Mobil Arvion butut paling banyak 400 juta. Bisa ganti rugi berapa? Ya kan? Haha. Asuransi 6 miliar mau ganti rugi mobil edisi terbatas. Cynthia, kamu benar-benar mencari pria baik yang bodoh untuk dirimu. Tidak usah buru-buru. Hubungi staf asuransi dulu. Baik. Permisi, mobil mana yang perlu klaim asuransi? Yang ini. Coba lihat, ganti rugi berapa juta? Ini bukan MD. Tidak takut Mercy dan Land Rover. Yang ditakuti justru Arvion yang ada hurufnya. Gawat. Kalaupun perusahaan dijual, tidak akan cukup untuk ganti rugi. Ini surat keterangan kecelakaan dari kepolisian lalu lintas. Syukurlah, tabrak belakang yang disengaja. Kami tidak perlu bertanggung jawab. Tuan Danujaya, tabrakan kali ini karena Anda sengaja menabrak dari belakang, jadi tidak termasuk dalam cakupan asuransi kami. Silakan Anda bernegosiasi sendiri dengan pihak lain untuk ganti rugi. Terima kasih. Hubungi bengkel resmi, siapkan klaim ganti rugi. Baik. Perusahaan asuransi macam apa ini? Hah? Ada kecelakaan tidak mau ganti rugi. Kalian ini menipu uang orang yang beli asuransi ya? Orang dewasa seharusnya tahu.
Perbuatan sendiri harus ditanggung sendiri. Saat Anda sengaja menabrak dari belakang, seharusnya sudah memikirkan akibatnya. Ayo kita pergi. Hei, kalian! Bang Jaya, ini bagaimana ini? Halo, sayang. Aku sudah dalam perjalanan ke sana. Bagaimana keadaannya sekarang? Sayang. Mereka perusahaan tidak mau ganti rugi. Katanya aku sengaja menabrak dari belakang. Mereka juga bilang aku harus bicara dengan pihak lain soal ganti rugi. Cepatlah kemari. Sayang, aku harus bagaimana? Nyalakan pengeras suaranya, biar aku yang bicara dengannya. Ah, baik. Ayo, pacarku mau bicara denganmu. Katakan saja, mau bicara apa? Halo, aku adalah Presiden Grup Samudra Jaya Cynthia. Kudengar pacarku menabrak mobilmu. Aku minta maaf padamu. Begini saja, aku beri kamu 2 miliar. Masalah ini kita anggap selesai. Kamu istriku. Ku beri saham grup. Beraninya kamu memakai nama Prestige Group untuk membela kekasih gelapmu? Dianggap selesai? Sepertinya tidak bisa. Pacarmu sengaja menabrak dari belakang dan dengan angkuhnya menyuruhku berlutut minta maaf. Selain ganti rugi, dia juga harus berlutut minta maaf padaku. Suara orang ini kenapa agak familiar ya? Sayang, lihat dia. Kamu kan Presiden Grup Samudra Jaya. Dia menindasku seperti ini. Kamu harus mempelaku. Bapak ini, aku sudah dalam perjalanan kemari. Aku sarankan Anda jangan cari masalah. Di Jayakarta ini, bahkan anjing yang lewat pun harus tunduk padaku. Apa kamu tidak takut? Aku akan mengusirmu dari Jayakarta. Kamu mau datang? Bagus. Kemarilah. Aku takutnya kamu tidak datang. Apa kamu yakin mau bicara dengan nada seperti itu padaku? Baik. Sayang, Hah, ada apa, sayang? mobilnya itu hancurkan untukku. Hancurkan mobil? Di Jayakarta ini, belum ada orang yang berani pulang ajar padaku, Cynthia. Siapa yang berani menyentuh orangku, akan kuhabisi nyawanya. Hancurkan! Cynthia! Kamu mau menghancurkan mobilku? Apa kamu yakin tidak akan menyesal? Hahaha. Saat aku sampai, orang yang akan menyesal adalah kamu. Sayang, hancurkan untukku. Setelah hancur, lempar 4 miliar langsung pergi. Siap! Sayang, hancurkan mobilnya. Kawan-kawan, siapkan alatnya. Tunggu, beneran mau dihancurkan? Aku mau ganti rugi 2 miliar, dia tidak mau. Ini dia sendiri yang cari masalah. Aku beritahu kalian, ini bukan mobil Arvion biasa. Kalau hancur kalian akan minggir. Jangan dihentikan. Blokir dulu kartu Cynthia. Baik. Ini 4 miliar. Pinnya 86 kali. Kuhadiahkan untukmu. Kawan-kawan, ayo pergi. Oke. Tunggu sebentar. Kamu mau apa lagi? Hah? 4 miliar. Cukup untuk membeli beberapa mobil. Jangan keterlaluan. 4 miliar? Kurasa untuk satu lampu mobilku saja tidak cukup. Sebaiknya kamu cepat siapkan uang. Kalau tidak, tunggu saja membusuk di penjara. Kamu sudah gila uang ya? Hah? Lihat aku punya uang. Kamu mau memeras aku kan? Siapa yang tidak tahu mobilmu ini hanya bernilai 400 juta? Sudah ku kasih kamu 4 miliar masih tidak tahu diri. Ku beritahu kamu, ini namanya pemerasan. Kamu yang akan membusuk di penjara. Saudaraku, sudahlah. Mobilmu ini paling mahal 400-600 juta. Dia bersedia mengganti 4 miliar. Jangan terlalu serakah. Benar juga, mobil ini cuma 400-600 juta. Masa orang yang punya mobil mewah tidak mampu membayarnya? Siapa bilang mobil ini hanya bernilai 400 juta? Ini bernilai miliaran, mobil mewah kelas atas. Saya manajer showroom mobil resmi. Ini kartu nama saya. Anak muda, kamu tidak tahu MD. MD? Apa itu MD? Bang Jaya, mobil ini juga mobil mewah. Harganya 20 miliar. Apa? Bagaimana mungkin? Pria ini ternyata orang kaya sungguhan. Orang kaya sejati selalu rendah hati. Tidak seperti mereka. Anak-anak ingusan. Cuma punya mobil mewah sudah merasa hebat. Masih menghancurkan mobil mewah puluhan juta. Siap-siap ganti rugi saja. Pak Prasetyo, mobil ini rusak parah. Biaya perbaikannya melebihi biaya mobil baru. Tidak sepadan untuk diperbaiki. Bayar ganti rugi. 20 miliar. Tidak kurang sepeser pun.
Kalian bilang harganya miliaran. Memangnya miliaran? Benar. Kalian ini menipu. Hati-hati Bang Jaya, kami akan melaporkan kalian. Ini kontrak pembeliannya. Lihat baik-baik. Tertulis dengan sangat jelas di atas. 20 miliar. Bagaimana? Tidak bisa membayarnya. Tadi waktu menghancurkan mobil, bukannya sangat hebat. Siapa bilang aku tidak bisa membayarnya? Cuma 20 miliar kan? Di dalam kartu ini ada 200 miliar. Ini. Bukankah ini kartu tambahan platinum yang diberikan Pak Prasetyo pada istrinya? Cynthia, kamu benar-benar hebat. Ini kartu platinum eksekutif. Katanya, hanya orang dengan kekayaan di atas 20 triliun yang bisa memilikinya. Anak muda ini benar-benar konglomerat sejati. Usia muda sudah punya kekayaan 20 triliun. Ini benar-benar luar biasa. Jangan pamer dengan kartu bututmu itu. 20 triliun, aku yakin kamu bahkan 200 juta pun tidak bisa ditarik. Oke. Kamu mau bertaruh denganku kan? Sekarang juga aku akan transfer uangnya. Kalau transfernya berhasil, akan kuhancurkan wajahmu. Gesek kartunya. Kartu ini telah dinonaktifkan. Kartu ini telah dinonaktifkan. Kartu platinum ini telah dinonaktifkan. Apakah Anda punya kartu lain? Kenapa bisa begini? Satu lagi orang yang pura-pura kaya. Kartu platinum, menurutku, bahkan 200 juta pun tidak akan bisa ditarik. Kalau tidak pamer, memangnya tidak bisa. Kalau tidak mampu bayar, bilang saja. Pakai acara sok-sokan segala. Halo? Halo. Halo sayang. Halo. Sayang, kenapa kamu memblokir kartuku? Cepat transfer aku 20 miliar, aku ada keperluan mendesak. Kenapa tiba-tiba minta uang sebanyak itu? Kamu mau kotak? Aduh sayang, aku minta uang sedikit saja kenapa? Sudah aku bilang aku ada keperluan mendesak. Cepat suruh asistenmu transfer ke aku. Itu dulu ya. Ini semua salahku. Kamu memanjakan wanita sehingga dia jadi sombong begini. Aneh, kenapa belum ditransfer juga? Sayang, bagaimana? Tunggu sebentar lagi. Aduh, tidak bisa menunggu lagi. Aku takut kalau menunggu lebih lama dia akan memasukkanku ke penjara. Sayang, kamu yang menyuruhku menghancurkan mobil ini. Kamu harus bertanggung jawab. Baiklah. Aku tahu. Sekarang aku transfer ke kamu. Tabunganku totalnya hanya 20 miliar. Kalau aku berikan semua, aku tidak punya apa-apa lagi. Sudahlah, untuk darurat dulu. Nanti aku minta uang lagi pada Prasetyo. Sudah kubilang kekayaanku ribuan triliun. Bagaimana mungkin aku kekurangan uang 20 miliar darimu? Ayo, gesek kartunya. Pak Prasetyo, pembayaran berhasil. Sekarang, kamu bisa ambil uangnya dan Enya. Kamu hanya mengganti rugi satu mobilku. Uang untuk mobil yang satunya belum dibayar. Kamu ini gila atau ketagihan memeras uang ya? Kapan aku menabrak dua mobilmu? Mobil ini juga milikku. 6 miliar. Buat bayar. Aman, apa kamu gila karena ditabrak? Mobil mewah seharga miliaran ini milik Bang Jaya. Sayang, aku hampir sampai. Urusanmu di sana. Bagaimana penyelesaiannya? Sayang, cepatlah kemari. Aku diperas orang ini. Dia bilang mobil mewahku adalah miliknya. Apa? Cepatlah kemari. Aku kesal sekali. Aku mau menghajarnya. Baik, aku segera sampai. Aku mau lihat di Jayakarta ini siapa yang begitu berani. Melawanku, Cynthia.
Bawa semua senjatanya. Berani pencari masalah denganku di Jayakarta. Aku akan patahkan kakinya. Tuan, sudah cukup. Memeras itu melanggar hukum. Tuan ini mampu membeli MT. Mungkin mobil itu memang miliknya. Kamu tidak ada habisnya ya. Pacarku akan segera datang. Seluruh Jayakarta. Siapa yang bertemu Direktur Samudra Jaya tidak menunduk. Aku beritahu kamu, saat pacarku datang, jika kamu masih tidak mau mengalah, aku akan mencincangmu, lalu kulempar ke laut untuk pakat. Grup Samudra Jaya. Di Jayakarta, sektor bisnis Grup Samudra Jaya menguasai 80%. Suamiku saja bekerja di Grup Samudra Jaya. Dia adalah pacar Direktur Grup Samudra Jaya. Hei Bung, orang ini mau mengeluarkan 100 juta untuk ganti rugimu. Mungkin saja dia memang Direktur Grup Samudra Jaya. Jangan memeras lagi, hati-hati nyawamu melayang. Siapa bilang aku memeras? Berikan STNK mobil ini padaku. Baik. Kalian lihat baik-baik. Yang kalian sebut mobil mewah jutaan ini, milik siapa? Tidak mungkin. Mobil ini saat pacarku ulang tahun dia berikan padaku. Bagaimana bisa jadi milikmu? Mobil ini dibeli di toko kami. Bisa disediakan kontrak pembeliannya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Oh, aku mengerti. Dari awal kamu sudah mau memeras aku. Dan juga para staf showroom mobil resmi ini semua kamu yang panggil. Semua ini sengaja untuk memeras aku. Aku beritahu ya, apa kamu pikir aku kapan ditindas? Hah? Sudah memeras 100 juta masih belum puas. Tunggu pacarku datang. Akan melihat bagaimana dia membereskanmu. Tuan, bagaimana kalau jangan memeras lagi? Dia sudah bilang, pacarnya Direktur Grup Samudra Jaya. Kamu sudah memeras 100 juta. Sebaiknya berhenti saja. Benar sekali. Jangan karena uang. Nyawamu melayang. Iya. Cepat pergi saja. Kalau pacarnya sudah datang, nyawamu bisa benar-benar hilang. Kenapa tidak bicara lagi? Terkejut. Hari ini, kamu memeras 100 juta dariku. Tunggu pacarku datang, aku akan membuatmu mengutahkan 1 miliar. Kamu benar-benar pikir pacarmu bisa membereskanku? Kamu benar-benar tidak takut mati ya? Kalau begitu kita lihat saja. Siapa yang punya nyali besar? Berani menindas orangku? Sayang, Kamu? Kenapa kamu di sini? Kenapa kamu di sini? kalian saling kenal? Setelah Cynthia datang, kamu hadapi dia dulu. Aku akan mengamati dari dalam mobil. Aku mau melihat baik-baik. Cynthia, wajah aslinya yang buruk. Serahkan padaku. Dia itu bawahan Grup Samudra Jaya. Bawahan, ya? Itu jadi lebih mudah. Sayang, bukankah kamu Direktur Grup Samudra Jaya? Pecat dia untukku. Juga pria itu memeras 20 miliar dariku. Aneh. Pria itu mana? Jangan-jangan melihatmu. Dia jadi takut dan bersembunyi. Kamu jangan terburu-buru. Sebenarnya apa yang terjadi? Aku sedang mengemudi untuk menjemput klien, lalu ditabrak dari belakang olehnya. Bukan cuma tidak mengaku salah, dia juga merusak mobil perusahaan. Sambil berteriak menyuruh pacarnya datang untuk membereskanku. Tunggu. Nyonya Prasetyo. Jangan-jangan kamu pacarnya ya? Nyonya Prasetyo. Dia sepupu jauhku. Dia meminjam mobilku untuk bepergian jauh. Tidak kusangka menabrakmu. Sepupuku masih muda, keras kepala dan tidak tahu aturan. Kalau ada yang menyinggung, mohon dimaklumi. Tapi, ini mobil perusahaanku. Kamu keluar dengan mobil semahal ini dan memeras uang sepupuku. Begini saja, kamu kembalikan dulu uangnya, lalu dengan baik-baik minta maaf pada sepupuku. Masalah ini kita anggap selesai. Aku juga tidak akan mengadukannya pada Prasetyo. Bagaimana? Dia yang sengaja menabrak dari belakang dan sengaja merusak mobil, tapi aku yang harus ganti rugi dan minta maaf. Lalu siapa yang bayar kerusakan mobilnya? Maksud Nyonya Prasetyo. Jangan-jangan menyuruhku yang ganti rugi? Mobil perusahaan ini rusak di tanganmu. Kalau bukan kamu yang ganti rugi, siapa lagi? Tidak kusangka di belakangku Cynthia begitu sombong. Sepertinya dia sering menggunakan identitasku untuk menindas orang lain. Mobil itu dirusak olehnya. Sudah untung tidak aku masukkan penjara. Aku sudah berbaik hati. Kamu selain itu? Aku asisten presiden direktur Grup Samudra Jaya. Kamu cuma punya saham Grup Samudra Jaya. Bukan pemilik Grup Samudra Jaya. Dan mobil ini
juga bukan milikmu. Kamu tidak berhak memintaku ganti rugi. Kalau kamu keberatan, aku bisa langsung telepon Pak Prasetyo. Kita lihat bagaimana pendapat Pak Prasetyo. Sudah merasa hebat? Cinta, kamu itu siapa? Berani-beraninya menentangku. Pak Prasetyo, jangan ke sini. Tidak mau ganti rugi malah memukul. Sombong sekali. Jangan lupa, Prasetyo sehari-hari sangat memanjakanku. Bahkan kalau aku mau bintang di langit, dia akan memetikannya untukku. Kamu percaya tidak? Hanya dengan satu panggilan telepon, aku bisa membuatmu dipecat dari grup Samudra Jaya. Jaya, katakan, kamu mau wanita itu? Tapi dengan cara apa? Pria yang tadi bersamanya menyuruhku berlutut, bersujud dan minta maaf. Sekarang aku mau dia berlutut. Lalu dari bawah selangkanganku dia merangkak melewatinya. Ia merangkak melewatinya. Cantik, berangkaklah. Tontonan bagus ini harus aku redam. Mari kita lihat baik-baik. Wanita cantik kantoran ini sebenarnya pakai warna apa? Ah? Sudah dengar semua kan? Lakukan sesuai perkataan Danu Jaya. Kamu, kalian. Asisten Sinta. Pak Prasetyo, Kiki kan Kiki. Kimata kaki mata. Bagaimana dia memukulku? Begitu pula kamu pebalasnya. Balas 2 kali lipat untukku. Kamu orang yang cerdas. Kamu tahu harus memilih bagaimana. Kenapa? Apa kamu? Sayang. Sayang, kamu tidak apa-apa? Kamu berani memukulku? Aku memukulmu atas nama Pak Prasetyo. Tamparan pertama, untukmu yang mengaku-ngaku sebagai Presiden Direktur Grup Samudra Jaya. Tamparan kedua, untukmu yang telah berselingkuh dan mengkhianati Pak Prasetyo. Pak Prasetyo begitu baik padamu, memberimu saham, tidak pernah menelantarkanmu dalam hal apapun. Tapi kamu diam-diam di belakang Pak Prasetyo dengan pria tak tahu malu ini kamu berselingkuh. Kamu jangan memfitnahku di sini. Kamu lihat dengan mata mana aku berselingkuh. Apa kamu punya bukti? Semua orang di sini bisa bersaksi. Semuanya melihat. Benar. Lalu saya bilang pacarnya akan datang membantunya. Lalu kamu datang. Kami semua tidak bodoh. Kami semua melihatnya. Dia terus memanggil wanita ini pacarnya. Ternyata dia bukan Presiden Direktur Grup Samudra Jaya, tapi istri Presiden Direktur Grup Samudra Jaya. Menggunakan kekayaan hasil jeripaya suaminya untuk membiayai pria lain. Benar-benar tidak tahu malu. Ia benar-benar tidak tahu malu. Kalian semua tutup mulut. Diam! Siapapun yang berani bicara lagi, akan kulempar ke laut untuk pakan ikan. Sayang, kamu sudah punya suami, dan dia Presiden Direktur Grup Samudra Jaya? Kamu masih belum mengerti. Presiden Direktur Grup Samudra Jaya bernama Prasetyo. Dan yang kamu sebut pacarmu itu adalah istri Pak Prasetyo. Kamu hanyalah selingkuhan yang merusak pernikahan orang lain. Sebagai asisten Pak Prasetyo, aku akan memberitahukan masalah ini kepada Pak Prasetyo. Nyonya Prasetyo, tunggu saja surat gugatan cerai dari pengacara Pak Prasetyo. Tangkap dia untukku. Lepaskan aku! Lepaskan! Sayang, apa yang dia katakan itu benar. Kamu sudah menikah. Aku selingkuhan. Jaya, aku tidak bermaksud membohongimu. Cepat atau lambat aku pasti akan bercerai. Hanya saja sekarang belum waktunya. Di grup Samudra Jaya, aku hanyalah orang pinggiran. Aku tidak punya kekuasaan nyata. Awalnya aku berpikir, dari tangan pria itu aku akan merebut kekuasaan nyata perusahaan. Baru aku akan memberitahumu. Sayang, aku sudah memberitahumu semuanya. Jangan marah lagi padaku ya. Sayang, aku tidak menyalahkanmu. Tapi orang ini, Pengacara Chandra, bantu aku siapkan surat cerai.
Aku sudah mendapatkan bukti perselingkuhan istriku. Aku ingin dia Tentu saja buat dia bongkar. pergi tanpa sepeser pun. Lepaskan aku! Apa yang ingin kamu lakukan, Cynthia? Aku beritahu, lebih baik kamu segera lepaskan aku. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Menyesal? Kamu sudah seperti ini. Apa yang akan kusesali? Mungkinkah kalian masih ingin pakai orang di jalanan? Aku sudah lama tidak menyukai. Jangan pikir aku tidak tahu rahasia. Kamu menyukai Prasetyo, kan? Kamu yatim piatu. Sejak kecil dibiayai oleh grup Samudra Jaya. Kemudian karena mengagumi Prasetyo, kamu masuk ke perusahaan Prasetyo. 3 tahun yang lalu, Prasetyo terluka, kedua matanya buta. Kamulah yang merawatnya dengan sepenuh hati. 3 tahun yang lalu, orang yang merawatku adalah Sultan. Kamu tahu kenapa orang yang dia nikahi adalah aku? Karena dia selalu mengira orang yang merawatnya adalah aku. 3 tahun lalu, Prasetyo terluka. Wan, kamu membawanya ke rumah sakit. Aku dengar orang terkaya Jayakarta ke rumah sakit tadinya mau aku temui. Tapi aku melihat kamu sudah mendahuluiku membangun hubungan dengannya. Tapi kamu juga bodoh. Kau tidak pernah memberitahunya siapa kau. Jadi aku mengambil kesempatan itu. Bagaimana perasaanmu? Terima kasih sudah menyelamatkanku. Tidak terduga ya. Apa kau sangat marah? Sangat putus asa ya? Aku tidak menyangka pernikahanku ternyata sebuah kebohongan. 深深的火明暗无着，看着迂回的伤痕，却不能为你做什么。 Aku selalu tahu yang menggantikanku di sisi Pak Prasetyo adalah kau. Tapi aku tidak peduli. Aku hanya peduli pada Pak Prasetyo. Apakah dia bahagia? Apakah dia senang? Tapi kau sama sekali bukan pasangan yang pantas untuk Pak Prasetyo. Kalian berdua tidak akan berakhir baik. Pak Prasetyo, jangan mendekat. Belum waktunya. Apa yang kau gumamkan? Jangan membuat dirimu terdengar begitu baik. Perusahaan lain menawarimu gaji tinggi. Kau tidak mau pergi. Bukankah itu karena kau ingin mengambil kesempatan? Memang juga bukan orang baik. Aku tidak sama denganmu. Asalkan bisa di sisinya, aku sudah puas. Puas sekali ya. Tapi sayang sekali, orang yang kau cintai hanya melihatku. Di dalam hatinya, kau bahkan tidak sebanding dengan sehelai rambutku. Bawa dia pergi. Lepaskan aku! Lepaskan! Tunggu sebentar. Kakak Iva, bisakah kau serahkan wanita ini? Bisakah kau serahkan wanita ini kepada kami? Kakak Iva, lagi pula wanita secantik ini. Siapa yang tidak suka? Biarkan kami bersenang-senang dengannya. Anda tidak keberatan, kan? Dilihat-lihat, wanita ini lumayan juga. Baiklah, untuk kalian. Saudara-saudara, dengar itu. Kakak ipar kalian menyerahkannya pada kalian. Benar-benar rezeki nomplok.
Terima kasih kakak ipar. Hidup kakak ipar. Ayo cantik, temani kami bermain ya. Lepaskan aku! Lepaskan! Ayo. Kalian, ini penahanan ilegal. Apa yang ingin kalian lakukan padanya? Apa kalian tidak punya hukum? Cepat lepaskan dia. Kenapa? Mau ikut campur? Jadi pahlawan kesiangan? Hanya dengan kalian berempat mau melawanku. Percaya atau tidak, akan kubuat kalian mati. Kami semua pria baik-baik kok. Lepaskan aku! Lepaskan! Teriak-teriak apa? Belum pernah disayang pria ya? Tenang saja, kami semua sebentar lagi akan menyayangimu. Lepaskan! Lepaskan aku! Kalian semua akan mendapat balasan. Sayang, telepon. Prasetyo, Lepaskan aku! kenapa dia menelponku sekarang? Halo, sayang. Ada apa? Kau di mana sekarang? Aku sedang di luar, mengurus beberapa hal. Jangan bergerak. Kalau berontak lagi, awas kami bertindak kasar padamu. Di luar? Kenapa aku seperti mendengar suara asistenku sebentar? Jangan bergerak. Cinta. Sayang, kau salah dengar kali. Mana mungkin di sini ada suara cinta? Sayang, kenapa akhir-akhir ini kau sering sekali menyebut wanita bernama Sinta itu? Apa bagusnya dia? Kau tidak tahu saja. Dia sangat galak padaku. Dia sama sekali tidak menganggapku sebagai istri prestir. Aku juga dengar dia sering menjelek-jelekanku. Sayang, soal ini kau harus membelaku. Membelamu? Bagaimana caranya membelamu? Pecat dia. Oh ya sayang, aku sudah mencarikanmu asisten yang lebih baik dan lebih hebat. Namanya Ganu Jaya. Dia sepupu jauhku. Orangnya rajin dan cekatan. Oh, rajin dan cekatan? Asal kau setuju, besok dia bisa mulai bekerja. Setelah mulai bekerja, coba kau lihat ke belakang dulu. Belakang, Kenapa kau ada di sini? Pak Prasetyo! Tadi kau bilang, mau memecat siapa? itu karena wanita bernama Sinta itu, dia kurang ajar. Makanya, aku ingin kau memecatnya. Kalau tidak dipecat juga tidak masalah. Asalkan dia minta maaf pada sepupuku. Bukannya pacar? Kenapa jadi sepupu? Tadi di dalam mobil, aku mendengarnya dengan sangat jelas loh. Oh, kukira tadi kau kemana? Ternyata sembunyi di dalam mobil seperti pengecut. Sayang, hari ini dia memeras 10 juta dariku. Cepat panggil orang sekarang, habisi dia sampai hancur berkeping-keping, lalu buang ke danau untuk kubuat ikan. Hari ini akan kubuat dia. Ada apa sayang? Apa yang kau takutkan? Siapa dia? Memangnya dia bisa memakan kita? Beritahu dia sendiri. Siapa aku? Dia suamiku. Prasetyo. Apa? Kamu suaminya Cinta? Presiden Grup Samudra Jaya? Apa? Kamu suaminya Cynthia? Presiden Grup Samudra Jaya? Pak Prasetyo,
Terima kasih atas kerja kerasmu. Aku akan mendengar dengan adil. Sayang, ini salah paham. Semuanya salah paham. Danu Jaya adalah sepupu jauhku. Dia mengalami kecelakaan di jalan. Tidak kusangka bisa bertemu denganmu. Salah paham? Sampai sekarang kamu masih berpura-pura? Sayang, aku sungguh. Jangan panggil aku sayang. Kamu sama sekali tidak pantas. Aku menganggapmu istri yang baik, memberimu semua kebutuhan hidup, kemewahan dan kekayaan. Tapi kamu tidak tahu diri. Memakai uangku untuk memelihara pria lain. Bahkan memberinya mobil mewahku. Skandal kotormu ini. Perlu aku ulangi lagi? Sayang, aku salah. Tapi kita sudah menikah. Semua bisa dibicarakan kan? Asal kamu mau memaafkanku, aku bersedia melakukan apa saja. Semuanya sudah terlambat. Aku sudah memutuskan untuk menceraikanmu. Tapi sebelum bercerai, kita harus hitung-hitungan dulu kerugian mobil mewah ini. Pak Prasetyo, bengkel resmi sudah selesai memeriksa kerusakan mobil mewah. Ini total tagihannya. Karpet mewah edisi terbatas, joknya juga kotor, biaya pembersihan 500 juta. Ditambah lagi lampu dan bodi mobil, biaya perbaikan goresannya totalnya 3 miliar rupiah. 3 miliar? Kalian perampok ya? Semua biaya sesuai dengan daftar harga resmi. Kalau tidak percaya, silakan periksa sendiri. Kamu? Total ganti rugi 3 miliar. Pacar selingkuhanmu yang bayar? Atau kamu sendiri? Ini. Sayang, mobil ini kan kamu yang pinjamkan padaku. Biayanya kamu yang tanggung ya. Apa maksudmu aku yang meminjamkan? Jelas-jelas kamu yang memohon padaku agar aku meminjamkan mobil ini. Sayang, aku sekarang tidak punya pekerjaan, tidak punya tabungan sepeser pun. Dan sekarang tidak ada yang bisa membantuku selain kamu. Hanya kamu yang bisa membayarkannya. Tapi, Jangan ragu lagi. Kalau kamu tidak memberinya uang, Prasetyo tidak akan melepaskannya begitu saja. sayang, di rekeningku hanya ada 10 miliar. Tadi sudah semuanya ku ganti rugikan ke mobil Arvion itu. Tolonglah aku. Jangan permasalahkan mobil ini lagi. Ganti rugi 3 miliar tidak seberapa bagimu. Bagaimana kalau dilupakan saja? Lupakan saja. Kita pernah menjadi suami istri. Tolonglah aku sekali lagi. Maafkan aku sekali lagi. Dengan apa aku harus memaafkanmu? Semua yang terjadi hari ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Kamu berselingkuh lebih dulu, terus-menerus memanjakan pacar kecilmu, menginjak-injak dasar pernikahan. Inilah akibat yang kamu buat sendiri. Jadi, kamu benar-benar tidak bisa membantuku lagi? Kenapa aku harus membantumu? Apa karena kamu merasa penipuanmu padaku masih kurang banyak? Dulu kamu merebut jasa cinta. Berbohong kamu yang menyelamatkanku. Karena rasa terima kasih, aku memilih menikahimu. Tapi setelah menikah, kamu terus menyembunyikannya dariku, menghamburkan uangku, dan memelihara pria lain di luar, tanpa sedikit pun batasan moral. Kenapa aku harus membantumu, wanita tak tahu berterima kasih ini? Sudah bertahun-tahun, masa lalu biarlah berlalu. Sekarang aku sudah tahu kesalahanku. Beri aku satu kesempatan lagi, bantu aku. Anggap saja ini yang terakhir. Kamu sudah tidak punya kesempatan lagi. Setelah kamu membayar ganti rugi 3 miliar, aku akan menceraikanmu, dan kamu akan pergi dengan tangan kosong. Apa? Pergi dengan tangan kosong? Bukankah itu berarti aku tidak akan dapat harta sama sekali? Prasetyo, kamu harus sekejam ini sampai ke tahap pergi dengan tangan kosong? Ini adalah hukuman yang pantas kamu terima. Baik. Karena
kamu tidak berperasaan? Jangan salahkan aku jika berbuat nekat. Ini. Tangkap Prasetyo untukku. Aku beri kalian upah 5 kali lipat. Asal dia mati, seluruh harta grup Samudra Jaya akan menjadi milikku. Serang! Kulihat siapa yang berani bergerak. Pak Prasetyo adalah presiden grup Samudra Jaya. Apa kalian mau melawan atasan? Orang ini sudah gila, beraninya mencelakai orang di depan umum. Meskipun tidak mau bercerai, jangan sampai membunuh orang. Benar. Prasetyo, kamu tahu. Aku sudah lama bersabar padamu. Aku sudah lama tidak mau hidup denganmu lagi. Kamu tua dan jelek, kalau bukan karena kamu punya uang, wanita secantik dan semuda aku. Mana mungkin mau denganmu? Mana mungkin mau menikah dengan pria sepertimu? Apa yang kamu katakan? Apa kamu tahu perkataan dan perbuatanmu hari ini akan mendatangkan konsekuensi apa? Sudah sampai di titik ini, aku sudah tidak takut lagi. Paling-paling kita saling buka kartu. Tapi sejak saat kamu tahu aku selingkuh, kamu sudah tidak bisa hidup lagi. Prasetyo, ajalmu sudah dekat. Kalau mau menyalahkan, salahkan dirimu karena tahu terlalu banyak. Jangan gegabah. Di depan banyak orang. Apa kalian masih mau mencelakai orang di jalanan? Cepatlah, lakukan. Asal kalian habisi dia, hartanya akan menjadi milikku semua. Nanti aku beri kalian masing-masing 1 miliar. 1 miliar, ya. Semua yang ada di sini tidak boleh membicarakan kejadian hari ini. Asalkan kalian diam saja, aku akan beri kalian masing-masing 100.000 sebagai uang tutup mulut. 100.000? Berapa ribu? Mengawalku masih 10 menit lagi baru tiba. Aku harus menghadapi mereka dulu. Cepat, kesempatan cari uang yang bagus. Jangan mendekat. Dia ingin membuat kalian melanggar hukum. Apa kamu sudah gila? Menyewa pembunuh di depan umum. Ini akan ada konsekuensi hukumnya. Apa aku sudah gila? Kalaupun aku gila, itu juga karena kamu yang membuatku gila. Kami bersedia dengan sepenuh hati membantumu menghabisi Prasetyo. Itu tergantung kamu mau tambah uang atau tidak. Asalkan tambah uang, kami sekarang akan menghabisi Prasetyo. Mengingat kalian adalah teman baik kekasihku. Bayarannya naik 3 kali lipat. Sekaligus menjadikan kalian sebagai pemegang saham awal grup Selatan Jaya. Saudara-saudara, waktunya cari uang sudah tiba. Harus manfaatkan kesempatan ini. Serang! Prasetyo, hari ini kamu akan mati. Serang! Pak Prasetyo, hati-hati! Kamu. Cinta. Cinta, bertahanlah. Aku segera membawamu ke rumah sakit. Prasetyo, beraninya kamu memukul Jaya. Semuanya serang. Aku ingin Prasetyo mati tunaskan. Semuanya berhenti. Aku bersedia memberikan semua hartaku kepada Cynthia. Syaratnya, biarkan aku mengantar Cinta ke rumah sakit dulu. Bukankah tadi kamu masih ribut mau membuatku pergi dengan tangan kosong? Tiba-tiba begitu baik hati mau memberikan semua hartamu kepadaku? Jangan percaya padanya. Dia sedang menipu kita. Dia sedang mengulur waktu. Sudah saat seperti ini aku tidak perlu menipu kalian. Hartaku sudah dibuat akad pranikah. Dan juga menandatangani sebuah perjanjian. Jika aku mati, bank akan menyumbangkan seluruh hartaku. Prasetyo, kamu mempermainkanku.
Tanpa persetujuanku, siapa yang menyuruhmu membuat akta pranikah? Prasetyo, kamu menipu kami. Kalau kalian tidak percaya, silakan bunuh aku. Nanti, kalian jangan harap dapat sepeser pun. Sekarang masih ada ruang untuk negosiasi. Asalkan biarkan aku menyelamatkan Sinta dulu, kalian bisa mendapatkan seluruh hartaku. 5 menit. Masih ada 5 menit lagi. Asalkan aku bisa mengulur waktu sampai pengawal tiba. Cynthia akan dapat hukumannya. Jangan, Pak Prasetyo. Jangan menyetujui permintaan mereka. Sinta, sekarang situasinya darurat. Harus segera ke dokter. Pak Prasetyo, aku tidak ingin Bapak melepaskan harta Bapak demi aku. Dasar wanita murahan. Di sini bukan giliranmu bicara. Lalu saya, kalau kamu berani menyentuhnya lagi, kamu tidak akan dapat sepeser pun. Pak Prasetyo, sejak kecil aku dibesarkan di panti asuhan. Kalau bukan karena bantuan dana dari yayasan Anda, aku tidak akan mencapai kesuksesan seperti sekarang. Sejak kecil aku sudah mengagumi Anda. Setelah dewasa bisa menjadi asisten Anda, aku sudah sangat bersyukur. Aku tidak punya ayah dan ibu. Sekarang satu-satunya yang kupikirkan hanyalah Anda. Aku tidak ingin Anda demi aku melepaskan segalanya. Sinta, aku pasti akan menyelamatkanmu. Jangan bicara yang tidak-tidak. Sebelum aku mati, aku hanya ingin memberitahumu, aku Sinta. 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 Kalau wanita ini benar-benar mati, bisa jadi Prasetyo tidak akan memberiku sepeser pun. Bagaimana kalau kita setujui dulu permintaannya? Kalaupun kita membunuhnya, kita juga tidak akan dapat hartanya. Nanti malah rugi. Baiklah, aku setujui permintaanmu dulu. Boleh mengantar wanita ini ke rumah sakit dulu. Tapi, tanda tangani ini dulu. Antar Sinta berobat dulu. Jika Sinta kenapa-kenapa, aku tidak akan menandatangani satu huruf pun. Lebih baik aku hancur bersamamu. Dia tidak akan bisa kabur kemana-mana. Lagi pula Prasetyo ada di sini. Antar wanita ini ke rumah sakit dulu. Setelah uang didapat, baru cari masalah dengan wanita ini lagi juga tidak terlambat. Baiklah, aku setuju. Tapi Prasetyo, jangan macam-macam. Kalau tidak, aku bisa membunuhnya kapan saja. Orang-orang bawa wanita ini ke rumah sakit. Sinta sudah diantar pergi. Sekarang sudah bisa tanda tangan, kan? Tanda tangani ini. Cynthia, kamu tidak benar-benar mengira aku bisa menduduki posisi orang terkaya di Jayakarta. Hanya karena keberuntungan, kan? Kamu, apa maksudmu? Jangan-jangan kamu tidak rela kehilangan uang, ya? Berusaha dengan beberapa patah kata untuk menakuti kami. Aku beritahu kamu, hari ini, kamu cepat tanda tangani. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu keluar dari tempat ini hidup-hidup. Benar. Nyawamu masih ada di tangan kami. Cepat tanda tangani. Jangan sampai kami kasar padamu. Prasetyo, jangan berlagak misterius di sini, tanda tangani ini. Mungkin aku masih bisa melihat hubungan kita sebagai suami istri. Membuatmu tidak terlalu merugikan. Cynthia, aku tanya sekali lagi. Kamu yakin mau aku tanda tangan? Masih 1 menit lagi. Cynthia, aku akan membuatmu melihat dengan mata kepalamu sendiri caraku sebagai orang terkaya di Jayakarta. Prasetyo, sampai saat ini kamu masih merasa dirimu orang penting? Asal kamu tanda tangan, semua yang kamu miliki akan menjadi milikku. Benarkah? 10, 9,
8, Kamu ngitung apa? 6, 5, 4, 2, Pak Prasetyo, tangkap mereka semua. Lepaskan aku. Bagaimana mungkin? Bang Jaya, selamatkan kami. Ini tidak mungkin. Jelas-jelas aku sudah membungkam mereka. Orang-orang ini dari mana asalnya? Saat di mobil tadi, aku sudah menghubungi petugas keamanan perusahaan Samudra Jaya. Aku hanya ingin melihat sampai sejauh mana kamu bisa sombong. Namun, kamu benar-benar membuatku terkesan, Cynthia. Demi uang, kamu tega merebut harta. Percuma saja. Mereka ini adalah petugas keamanan terbaik di Haksana. Di depan mereka, kalian bagaikan semut yang bisa diremas kapan saja. Kalian tidak akan bisa lolos. Prasetyo. Gawat. Kita sudah menyinggung orang terkaya di Jayakarta. Setelah ini, bagaimana kita bisa hidup di Jayakarta? Jangankan hidup, keluar hidup pun susah. Pak Prasetyo! Aku salah, Pak Prasetyo! Tolong ampuni aku. Tadi saat kalian membagi saham perusahaanku, kalian tidak berkata begitu. Pak Prasetyo, ini adalah surat cerai yang sudah disiapkan. Sesuai dengan permintaan Anda, jika ini ditandatangani, Nyonya tidak akan mendapatkan apa-apa. Sekarang giliranmu menandatanganinya. Ini surat cerai. Tanda tangani ini, kamu pergi dengan tangan kosong. Baik, Prasetyo. Karena surat cerai sudah kamu siapkan sebelumnya, sepertinya kamu sudah merencanakannya. Aku tidak akan tanda tangan. Kamu mau aku pergi dengan tangan kosong? Jangan harap. Cynthia, sampai sekarang kamu masih tidak sadar situasinya. Kamu dicurigai sengaja. Meskipun kamu tidak menandatangani ini, aku punya cara lain untuk membuatmu pergi dengan tangan kosong. Tidak, aku tidak percaya. Uangmu semua milikku. Prasetyo, atas dasar apa kamu membuatku pergi? Segera laporkan ke polisi. Prasetyo, oh bukan, sayang. Jangan lapor polisi. Aku salah. Aku tahu aku salah. Aku tahu kamu paling mencintaiku. Kita pulang sekarang. Anggap semua ini tidak pernah terjadi, ya? Sayang, aku mohon padamu. Jangan lapor polisi. Kalau kamu lapor polisi, habislah aku. Cynthia, semua ini adalah ulahmu sendiri. Aku rasa aku sudah menuruti semua permintaanmu. Meskipun sesibuk apapun, selelah apapun, aku akan selalu memberimu kejutan. Tapi kamu mengambil jasa orang lain, menghambur-hamburkan uang, berhati ular, dan tidak tahu berterima kasih. Semua ini, satu persatu, mana yang tidak cukup untuk menghancurkanmu dan membuatmu tidak punya apa-apa? Sayang, aku salah. Maafkan aku sekali lagi, ya. Aku tahu kamu yang terbaik bagiku. Aku tidak akan berani lagi. Nanti, kamu masih mengharapkan nanti, kamu bukan lagi istri presiden yang aku puja-puja. Kamu penipu. Kamu pikir aku masih akan berbaik hati padamu? Tidak. Prasetyo, kamu tidak boleh begini padaku. Aku dipaksa. Ya, aku dipaksa. Dia yang memaksaku. Dia yang memaksaku. Dia yang menggodaku duluan. Suamiku, ini semua salahnya. Suamiku, aku hanya khilaf sesaat. Tolong lepaskan aku. Kalau mau tangkap, tangkap saja dia. Dia yang memukul duluan. Yang seharusnya masuk penjara itu dia. Cynthia, apa yang kamu katakan? Diam!
Kamu pecundang tidak berguna. Kamu menyetir saja bisa menabrak orang. Kamu bukan karena kamu membujukku. Mana mungkin aku akan menyakiti suamiku. Kamu memang... Suamiku, cepat tangkap dia. Orang yang mau membunuhmu itu dia. Cynthia, sekarang bukan saatnya kamu pakai uang suamimu untuk membujukku, menghidupiku, dan memanggilku sayang. Kamu itu wanita yang selingkuh di belakang suamimu. Bang Jaya, ini sepertinya sudah bertengkar dengan istrinya Pak Prasetyo. Kalian masih tidak sadar situasinya? Ini Presiden Grup Samudra Jaya, orang terkaya di Jayakarta. Dia sangat berkuasa di Jayakarta. Jangankan mereka, kita pun akan habis. Sudah jangan bicara lagi. Cepat berlutut minta ampun. Pak Prasetyo, tadi kami sedang kilap. Tapi mohon lepaskan kami. Benar Pak Prasetyo. Anggap saja kami ini kentut. Lepaskan saja kami. Ya, lepaskan saja kami. Pak Prasetyo. Uang dari dua orang ini kami tidak mau. Pak Prasetyo, Anda tenang saja. Kami bisa menjadi saksi Anda. Biarkan kedua orang ini masuk kantor polisi bersama. Kamu, tidak. Kalau aku benar-benar masuk kantor polisi, habislah aku. Pak Prasetyo. Lepaskan aku. Pak Prasetyo, ada yang mau aku bicarakan denganmu. Lepaskan. Pak Prasetyo, dengarkan aku. Jangan dengarkan omong kosong perempuan ini. Aku bersamanya itu murni karena uangnya saja. Pak Prasetyo, Anda harus berterima kasih padaku. Kalau bukan karena aku, bagaimana Anda bisa melihat dengan jelas sifat asli perempuan ini? Tuan Jaya! Dasar pria brengsek! Kamu serigala tak tahu berterima kasih. Akan ku hajar kau. Kau berani memukulku? Kamu itu wanita penggoda. Sudah punya suami, tapi masih di luar sana berteman dengan yang lain. Kamu! Dulu, kalau bukan karena kamu menipuku, mengatakan kamu adalah CEO Samudra Jaya, mana mungkin aku tertipu olehmu? Dengan penampilan sepertimu diberikan gratis padaku pun tak tahu. Sungguh drama anjing menggigit anjing yang luar biasa. Tadi masih sepasang kekasih. Sekarang sudah saling bermusuhan. Dua orang ini, pondok gagal wajib belajar 9 tahun. Perbuatan melanggar hukum dan kriminal, benar-benar tidak ada yang terlewat. Sudah lama aku tidak suka melihat mereka. Cepat tangkap mereka. Pak Prasetyo, ini semua perbuatan wanita ini yang menyuap satpam untuk membunuh Anda. Aku hanyalah rakyat biasa. Mana mungkin aku punya kemampuan sebesar itu? Lalu Jaya, bagaimana bisa kau begitu padaku? Bukankah kau bilang kau paling suka aku dan paling mencintaiku? Kamu hanyalah seorang wanita. Awalnya, aku masih ingin mengincar uangmu. Katanya kamu orang terkaya di Jayakarta. Kukira dengan mengikutimu aku bisa sukses. Tak disangka kau menipu. Tidak punya uang sudahlah. Malah membuat reputasiku hancur. Mana mungkin aku menyukaimu. Mana mungkin aku suka wanita tak punya uang. Wanita murahan. Sayang, malam ini aku ulang tahun. Kamu yakin tidak berencana menemaniku? Sayang, wanita yang keselingkuh dari suaminya, mengikutimu aku bisa sukses. Suka padamu yang tidak wanita murahan. Aku salah. Salah besar. Demi orang seperti ini. Aku memusuhi suamiku yang selalu mencintai dan memanjakanku. Aku memusuhinya. Suamiku, aku salah. Beri aku satu kesempatan lagi. Aku hanya tertipu oleh raguan manis dari Jaya. Orang yang benar-benar kucintai adalah kamu. Kalau tahu akan begini, seharusnya aku bersikap baik-baik dan hidup jujur bersama Prasetyo, menjalani hidup. Orang yang benar-benar kucintai adalah kamu. Sekarang kau menyesal. Sudah terlambat. Kau terang-terangan menyewa orang untuk berbuat jahat. Kejahatanmu tak termaafkan. Sekarang baru tahu salah, itu hanya karena kau tahu situasinya sudah tak bisa diperbaiki. Cynthia, baru hari ini aku melihat dengan jelas sifat aslimu. Kalau bukan karena hari ini, aku tidak tahu sampai kapan aku akan terus dibohongi. Prasetyo berhati batu. Aku sudah menyinggungnya habis-habisan. Dengan sifat Prasetyo sepertinya,
Keluargaku di Jayakarta sudah tidak punya tempat lagi. Aku tahu. Aku akan menyerahkan diri. Semua ini adalah akibat perbuatanku sendiri. Aku bersedia berubah. Aku akan mengubah segalanya. Tapi Prasetyo, bisakah demi hubungan kita sebagai suami istri? Kau lepaskan keluargaku. Mereka tidak tahu apa-apa. Mereka tidak bersalah. Asalkan kau menyerahkan diri, aku tidak akan menyulitkan mereka. Tidak bersalah. Pak Prasetyo, aku juga tidak bersalah. Aku ditipu olehnya. Aku tidak tahu dia sudah punya suami. Aku bukan orang jahat. Pak Prasetyo, aku tidak tahu, jadi aku tidak bersalah. Maafkan aku. Itukah alasanmu untuk sombong? Aku yang sombong dan angkuh. Aku yang tidak tahu diri. Ini salahku. Aku yang menyinggung Pak Prasetyo. Aku pantas mati. Pak Prasetyo, apakah Anda sudah puas? Kalau pemerintah amarahmu, akan kuulangi lagi. Bahkan jika sebelumnya kau mengumpulkan massa membuat onar dan melukai orang dengan pisau, Prasetyo, hati-hati. aku bisa tidak mempermasalahkan. Tapi mobil ini, harganya 3 juta. Kenapa kau sanggup membayarnya? Pak Prasetyo. Dari mana aku punya 3 juta untuk gas biru? Tidak sanggup bayar? Kalau begitu masuk ke biro inspektorat saja. Bawa pergi. Gawat. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Pak Prasetyo ini tidak ada hubungannya dengan kamu. Suamiku. Lepaskan aku. Dokter Lukashinta, bagaimana keadaannya? Untungnya, pasien tidak terluka di bagian vital. Pisau yang ditusukkan, untungnya semua tertahan oleh buku catatan ini. Hampir seluruhnya tertahan. Setiap hari kopi Pak Prasetyo harus diberi secangkir susu. Dia tidak suka kopi tanpa gula. Pak Prasetyo suka minum teh. Di dalam kantor harus disediakan air mineral impor. Saat stres dia suka memutar-mutar cincin kawinnya. Kancing jas Pak Prasetyo selalu dikancingkan sampai atas. Pak Prasetyo yang perfeksionis sangat menawan. Di tempat pena di kantornya dia suka menaruh 3 pena dengan arah yang sama. Parfumnya selalu yang dibuat khusus. Siapa keluarga pasien? Saya. Pasiennya sudah sadar. Prasetyo, Pak Prasetyo. Bagaimana? Kamu tidak apa-apa. Tidak, aku tidak apa-apa. Maafkan aku, Pak Prasetyo. Kamu terluka. Jangan terlalu bersemangat. Hati-hati dengan lukamu. Pak Prasetyo, nada bicaranya lembut sekali. Sinta, Maafkan aku Pak Prasetyo, aku sudah membuat Anda khawatir. gadis bodoh. Kamu terlalu pengertian. Ini salahku. Kalau bukan karena aku yang membuatmu dalam bahaya, kamu juga tidak akan terluka separah ini. Jangan berkata begitu Pak Prasetyo. Bekerja untuk Anda adalah suatu kehormatan bagiku. Gadis bodoh. Sudah terluka separah ini. Masih memikirkanku. Tapi aku tetap harus berterima kasih padamu karena telah menahan tikaman itu untukku. Kalau bukan karenamu, yang terbaring di ranjang rumah sakit ini adalah aku. Anda tidak perlu berterima kasih padaku Pak Prasetyo. Untukmu, apapun yang kulakukan itu sepadan. Oh, kenapa kamu tidak memberitahuku kalau kamulah penolongku soal itu? Aku menolong Pak Prasetyo bukan untuk mengharapkan balasanmu. Selama aku bisa tetap berada di sisimu, aku sudah sangat puas. Sinta, aku tahu perasaanmu padaku.
Tapi aku baru saja mengalami pernikahan yang gagal. Aku mungkin Tidak usah dilanjutkan, Pak Prasetyo. Aku mengerti. Seharusnya aku tidak berharap akan perasaanmu. maafkan aku. Kamu tidak mau minta maaf. Kalau kamu merasa sangat bersalah, lebih baik kamu kabulkan satu permintaanku. Bagaimana? Hanya satu permintaan? Kukira perasaannya padaku itu tulus. Tak disangka, dia juga punya tujuan lain. Sudahlah, aku orang terkaya di Jayakarta. Apa yang tidak bisa kuberikan padanya, anggap saja sebagai balasan atas pertolongannya padaku. Kamu menyelamatkan nyawaku, bahkan 2 kali. Apapun permintaanmu, akan kukabulkan. Katakanlah, apa yang kamu inginkan? Uang, baik itu rumah, mobil, atau saham perusahaan, semua bisa kuberikan padamu. Asalkan kamu mengangguk, di seluruh Jayakarta ini tidak ada yang tidak bisa kamu dapatkan. $100 juta, bagiku itu bukan hal yang sulit. Sebuah pelukan, Pak Prasetyo. Permintaanmu padaku hanyalah sebuah pelukan? Ya, hanya sebuah pelukan. Bolehkah, Pak Prasetyo? Pikirkan baik-baik, cinta. Permintaanmu ini bisa ditukar dengan apapun yang sangat berharga. Kamu yakin hanya menukarnya dengan sebuah pelukan? Pak Prasetyo, satu pelukan darimu bagiku adalah harta yang tak ternilai. Bolehkah, Pak Prasetyo? Baiklah. Tak disangka perasaannya padaku sudah semurni ini. Sebuah pelukan sudah bisa memuaskannya. Tapi aku saat ini tidak bisa membalasnya. Maaf, Pak Prasetyo, aku tidak ingin membebanimu. Setelah hari ini, aku akan pergi. Pak Prasetyo angkat teleponnya. Halo? Prasetyo, ada yang ingin menemuimu. Prasetyo, setelah masuk penjara, barulah aku sadar betapa salahnya diriku. Aku sungguh menyesal. Menyesal telah mengenal Danu Jaya. Kalau saja semua ini tidak terjadi, hubungan kita apakah masih bisa seperti dulu? Hidup dengan baik. Cynthia, kamu mengatakan ini sekarang sudah tidak ada artinya lagi. Saat aku tahu kamu menggantikan cinta, kita sudah tidak mungkin bersama lagi. Aku tidak mungkin membiarkan seorang penipu menjadi istriku. Ya, aku telah melakukan banyak kesalahan. Aku juga tidak berharap kamu bisa memaafkanku. Kamu memintaku ke sini. Apa masih ada yang ingin kamu katakan? Kita sudah menjadi suami istri selama bertahun-tahun. Aku sangat tahu sifatmu. Prasetyo, kamu selalu suka menghabisi lawanmu. Tapi kali ini, bisakah demi hubungan kita sebagai suami istri yang pernah saling mencintai, anggap saja aku memohon padamu. Bisakah kamu memperlakukan keluargaku dengan baik? Aku dihukum 8 tahun. Aku sudah membayar atas kesalahanku. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Prasetyo, anggap saja aku memohon padamu. Berdirilah. Aku sudah berjanji padamu akan melepaskan mereka. Bagaimanapun kita pernah menjadi suami istri, aku akan memperlakukan mereka dengan baik. Tidak, lepaskan aku. Aku tidak mau dipenjara.
Semua karena wanita itu cinta. Ini semua karena dia. Dan Jaya, semua ini adalah uangmu sendiri. Jika bukan karena insiden mobil itu, jika semua ini tidak pernah terjadi, aku akan tetap menjadi istri direktur yang terhormat. Aku masih. Dan saya dihukum atas semua kejahatannya. Sisa hidupnya akan dihabiskan di dalam penjara. Prasetyo! 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 Apa ada hal lain? Aku sudah melakukan terlalu banyak kesalahan. Hari ini aku ingin menjadi orang baik sekali saja. Sinta adalah gadis yang baik. Dia tulus mencintaimu. Kalau bukan karena aku, dia sudah menjadi istri direktur sejak lama. Kau sudah kehilangannya sekali. Jangan kehilangannya untuk kedua kalinya. Halo, permisi pasien kamar 81 pergi kemana? Dia sudah mengurus surat keluar rumah sakit. Ini darinya untukmu. Dia bilang jika ada yang menanyakannya, berikan surat ini padanya. Pak Prasetyo yang terhormat, saat Anda menerima surat ini, saya sudah pergi. Mohon maafkan kepergian saya tanpa pamit. Saat saya menyadari bahwa perasaan saya sudah menjadi beban bagi Anda, saya sudah memutuskan untuk pergi. Orang seperti saya, lahir di panti asuhan, tanpa ayah dan ibu, tanpa siapapun untuk diandalkan. Kalau bukan karena dana dari Yayasan Pak Prasetyo, saya mungkin tidak akan bisa sampai hari ini. Pak Prasetyo, mungkin Anda tidak bisa mengerti perasaan saya terhadap Anda. Tapi bagi saya, saat mengetahui bahwa Pak Prasetyo lah yang memberi saya masa depan, Anda di dalam hati saya telah menjadi cahaya itu. Anda bertanya kepada saya, kenapa tidak memberitahu Anda lebih awal bahwa sayalah penyelamat Anda yang sebenarnya? Bagi saya, Anda adalah bulan yang terang, bisa dilihat tapi tak bisa diraih. Bisa diam-diam menjaga di sisi Anda, melakukan sesuatu untuk Anda, sudah merupakan kehormatan terbesar bagi saya. Saya tidak berani mengharapkan lebih banyak. Saat Anda mengetahui kebenarannya, saya tahu perasaan yang saya sembunyikan telah menjadi beban bagi Anda. Ini bukan niat saya. Saya berharap di hari-hari mendatang, Anda bisa selalu bahagia, melupakan semua kesedihan, dan juga lupakan saya. Pak Prasetyo, awas. Tolong periksa untukku semua tiket pesawat Sinta. Dalam 3 menit aku butuh semua informasinya. 一关机失了，我不会相信，只好等所有的情绪都稳定。爱情本来就像气头啊，我很安静陪着你，有些话要。 Halo, Pak Prasetyo. Dari sini ditemukan Sinta punya 1 tiket 2 jam lagi untuk penerbangan ke Amerika. Pak Prasetyo, awas. Pak Prasetyo, awas. Pak Prasetyo, sebelum pergi, aku ingin mengatakan padamu. So goodbye, don't cry, yes. Sangat mencintaimu. Kopi Pak Prasetyo setiap hari harus ditambah 1 cangkir susu. Dia tidak suka kopi tanpa gula. Pak Prasetyo suka minum teh. Di kantor harus ada air mineral impor yang biasa diminum. Saat stres, dia suka memutar-mutar cincin kawinnya tanpa sadar. Bagaimana kalau kau kabulkan satu permintaanku? Sebuah pelukan. Kamu sudah kehilangannya sekali. Jangan sampai kehilangannya untuk kedua kalinya. Sinta, aku sudah memikirkannya. Kamu bukan bebanku. Aku mencintaimu. Harus tepat waktu.
눈어줘 다짐만 후회는 없을 것 같아. Cinta! 두 눈을 감으면 네 심장이 느껴져. 이제는 난 수 있어. Cinta. Pak Prasetyo, Cinta. Jangan pergi. Aku. Pak Prasetyo. Saya mengerti kesulitan Anda, tapi pergi adalah keinginan pribadi saya. Ini lebih baik untuk Bapak dan untukku. Bukan itu maksud Cinta. Aku menyukaimu. Apa? Saat aku melihat suratmu itu, aku baru tahu. Ternyata tanpa kusadari, aku sudah tidak bisa hidup tanpamu. Kalau kamu tidak keberatan aku ini pria tua, aku pikir kita bisa mencoba untuk bersama. Pak Prasetyo, apa yang Anda katakan itu benar? Jika Anda karena jasa saya menyelamatkan Anda, lalu bersamaku. Gadis bodoh. Aku menyukaimu karena dirimu, bukan karena hal lain. Right now, Maukah kamu bersamaku? 抬起头听见爱降落，阳光证明这并不是一场梦。Right now， Aku mau. 用心去感受，有一个声音，他说爱情没离开过。Pak Prasetyo, akhirnya aku menikah denganmu. Masih panggil Pak Prasetyo. Sudah waktunya ganti panggilan. Prasetyo. Panggil sayang. Sayang.